Seorang tentara menembakkan peluru untuk membunuh pria itu, tetapi peluru malah mengenai tangki mobil, sehingga seluruh bensin bocor. Sementara itu, Bholu yang sedang duduk di dalam mobil, sama sekali tidak menyadari hal tersebut. Tanpa tahu apa-apa, ia mengambil pemantik api yang rusak. Karena pemantik itu tak menyala, dia melemparkannya keluar, dan percikan kecil itu justru menyulut bensin, menimbulkan kobaran api besar. Akibatnya, si penembak malah ikut terbakar dalam api itu. Tak lama kemudian, Bholu tiba di sebuah pom bensin. Namun pembunuh yang mengejarnya juga sampai di sana. Saat Bholu lengah, pembunuh itu mencoba membuatnya pingsan dengan sapu tangan berisi obat bius. Tapi karena tekanan angin, sapu tangan itu malah menempel di wajah si pembunuh sendiri. Ia pun pingsan karena ulahnya sendiri. Sementara Bholu santai pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, pembunuh itu siuman dan mulai bangkit. Namun saat dia mencoba berdiri, pisaunya menusuk ban dan menyebabkan ledakan. Para tentara pun mulai bingung, apakah pria ini manusia biasa atau semacam makhluk gaib, karena tidak mati meski sudah ditembak dan terus lolos. Sebenarnya pria itu memiliki bukti korupsi terhadap seorang jenderal. Maka mereka harus membunuhnya dengan cara yang terlihat seperti kecelakaan. Seorang pembunuh pun menempelkan bom waktu ke mobilnya. Tapi tiba-tiba seekor lalat mulai mengganggunya. Lalat itu tidak berhenti dan membuat Bholu kesal hingga ia menghentikan mobilnya. Tinggal 10 detik sebelum bom meledak. Tepat saat itu lalat tersebut akhirnya mendarat. Bholu melihat itu sebagai kesempatan untuk membunuh lalat itu. Tapi begitu dia mengayunkan tangan, boom! Ledakan besar pun terjadi. Seorang tentara dari jauh berkata, dengan ledakan seperti itu bahkan hantu pun tidak akan selamat. Tapi anehnya pria itu tidak mengalami luka sedikit pun. Ia santai-santai saja, naik taksi dan pulang ke rumah. Di sana ia berkata pada tetangganya bahwa mobilnya hancur karena ledakan. Kali ini tentara menjebaknya dengan kasus palsu dan berhasil menangkapnya. Mereka mendudukannya di kursi dan berkata, permainanmu sudah berakhir. Mendengar itu dia sangat marah. Dengan kekuatannya dia memutuskan tali dan melompat keluar dari jendela. Salah satu tentara yang tersangkut di tali bendera terangkat ke atas dan tanpa sengaja menabrak sang jenderal yang sedang berdiri di jendela. Seorang tentara lain menodongkan senjata ke pria itu, tapi dia melepas tali sehingga tentara yang tergantung jatuh tepat ke atas mereka. Melihat kesempatan itu, Bholu kabur dari tempat itu. Di depan semua orang, dia memanjat tembok dan melarikan diri. Di luar, keluarganya sudah menunggu di mobil. Bholu buru-buru memutar kunci, tapi istrinya berkata, bodoh, kamu duduk di sisi penumpang. Mereka pun segera bertukar tempat. Dan kali ini saat kunci diputar di sisi yang benar, mobil berhasil menyala. Malam itu ketika mereka semua sampai di rumah, mereka tidak tahu bahwa kematian sedang menunggu mereka. Mereka berjalan perlahan dan tanpa suara, tapi dua tentara melihat mereka. Para tentara menembakkan anak panah, namun panah itu malah tersangkut di tiang. Ketika salah satu anak mencoba mencabut panah itu, tiangnya justru patah dan jatuh tepat ke arah para tentara, membuat mereka terbenam ke dalam tanah.